Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Mu'alimah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Rembang, akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Di antaranya, Bapak Brotoseno SPD, selaku Kepala SD Negeri Nglojo. Yang kedua, Ibu Tumiati SPD SD, selaku Kepala SD Negeri Dadap Mulyo. Dan yang ketiga, Ibu Yanti Sulistiowati MPD, selaku Kepala SD Negeri Jambangan. Nah, berikut ini adalah kegiatan wawancara yang telah saya lakukan. Selamat siang, Tutum. Selamat siang. Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Boleh. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu dalam hal pengambilan keputusan Ibu. Oke. Ya. Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral Ibu? Memang selama saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini, ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Salah satunya itu adalah ketika ada anak yang mau mengikuti lomba pesta siaga. Sedangkan waktu itu anak itu usianya itu sudah lebih 2 bulan. Kalau untuk siaga itu kan usianya sekitar 7 tahun sampai 11 tahun ya. Itu usianya anak itu 11 tahun lebih 2 bulan. Sedangkan anak tersebut itu kan merupakan salah satu anak dari guru saya gitu. Nah, guru saya itu juga merekomendasikan agar anaknya itu ikut lomba pesta siaga. Karena memang usianya 11 tahun tapi lebih 2 bulan saja begitu. Kan tapi karena memang itu menyalahi aturan ya, jadi saya dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya memberikan pengertian kepada guru saya tadi untuk anaknya tidak bisa mengikuti lomba pesta siaga tersebut. Iya, tadi yang Ibu ceritakan adalah keinginan dari salah satu guru Ibu ya, ingin mengikutkan putranya untuk mengikuti lomba pesta siaga, sedangkan usianya sudah melebihi ya Bu. Ya, itu berarti tentang kasus bujukan moral. Kalau untuk yang dilema etika ada lagi atau enggak? Dilema etika. Oh iya, memang ada kasus itu. Memang begini. Sekolah saya itu kan lokasinya di tepi jalan utama desa saya gitu. Sedangkan ada dari warga itu ikut berjualan di sekitar sekolah saya. Nah, kebetulan rumahnya itu di seberang jalan sekolah saya. Nah, sedangkan jalan itu, jalan utama desa itu kan jelas banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang gitu. Bahkan pernah ada kasus itu salah satu murid saya itu terserempet, giginya itu sampai berdarah-darah. Kemudian berkaca dari kejadian itu, saya kan memberikan pengertian kepada warga tersebut agar berjualan di dalam sekolah saya. Nanti saya kasih tempat. Akan tetapi dengan berbagai alasan, memang waktu itu beliau itu mempunyai anak yang kecil, sedangkan untuk memindahkan barang-barangnya ke sekolah kembali lagi itu dia merasa sangat kerepotan, sehingga saya sendiri juga agak bingung gitu untuk memutuskan ini. Kalau saya tutup gerbangnya itu juga seperti menutup rezeki dari warga tersebut. Kalau saya buka itu juga riskan untuk anak-anak gitu. Jadi kasus yang Ibu alami ini kan anak
perlu adanya keamanan karena kita juga khawatir dengan murid-murid kita ya Bu ya, kalau terjadi apa-apa di jalan ya kita dalam kondisi benar. Dan ketika apa yang jualan itu kan merasa satu dia punya mencari rezeki, dan yang kedua harus menjaga putrinya yang masih kecil, dan kondisi ini sama-sama benar lawan benar, jadinya banyak sekali sesuatu yang harus kita telaah, kita identifikasi untuk membuat keputusan yang sama-sama menguntungkan ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang seperti tadi ya Bu ya, benar dengan benar, yang mengandung sama-sama punya nilai kebajikan Ibu. Tentu saja kalau untuk mengambil keputusan dari segala sesuatu yang ada di sekolah itu saya mengedepankan musyawarah. Saya meminta masukan dari beberapa pihak, dari guru, dari warga sekolah, dari siswa, kemudian dari masyarakat sekitar juga untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian langkah-langkah yang Ibu ambil itu seperti apa ketika mau musyawarah itu? Apakah Ibu punya sesuatu prosedur yang dilakukan sebelum melakukan musyawarah, itu bagaimana? Yang pertama yang jelas yang saya lakukan adalah mengumpulkan data-data dan informasi mengenai kasus tadi yang terjadi di sekolah saya gitu. Kemudian setelah data itu terkumpul, kemudian saya juga menelaah dampak positifnya, dampak negatifnya bagi warga sekolah, kemudian bagi warga sekitar juga, yang bersangkutan juga. Nah, setelah saya menimbang-nimbang dampak negatif positif, kemudian nanti saya mengajak bekerja sama dengan warga sekolah, kemudian yang bersangkutan juga untuk bermusyawarah, mengambil keputusan yang terbaik, solusi yang terbaik bagi semua pihak. Kemudian hal apa saja yang bagi Ibu itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus seperti yang dicontohkan tadi, yaitu kasus dilema etika itu? Yang pertama jelas adalah kerjasama gitu, dari kolaborasi ya, kolaborasi antara warga sekolah dan pihak yang bersangkutan. Dan juga kalau memang diperlukan kami juga mengajak kolaborasi dengan komite sekolah. Kemudian yang kedua adalah yang ada kesadaran dari pihak yang terkait ini. Memang kesadaran sangat penting, sehingga dengan kesadaran itu kita bisa legowo dan bisa berpikir tenang, kemudian bisa berpikir positif sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Iya. Kemudian apakah Ibu dalam pengambilan keputusan itu menemukan yang namanya tantangan? Tantangan yang dihadapi ada atau tidak? Tantangannya yang jelas adalah tadi dilema. Pertama itu dari diri saya sendiri, dilema. Karena memang kepentingannya itu sama-sama benar nih. Jadi kalau saya juga bingung harus memilih yang A atau yang B gitu. Jadi ya itu dilema tadi. Kemudian yang kedua itu ya terkadang saya kan sudah berpikir, kemudian mencari solusi yang terbaik. Yang tadi saya berikan tempat untuk berjualan, tetapi yang bersangkutan itu tetap pada pendiriannya, pada keinginannya bahwa dia juga masih kesulitan. Padahal menurut saya kalau dia mau di dalam sekolah itu kan lebih aman dan sebagainya, tapi ternyata beliau memang masih keberatan kalau berjualan di dalam sekolah, dan merasa sangat kesulitan karena anaknya masih baby gitu, masih kecil gitu. Ya mungkin kata yang lain ya. Itu yang mungkin menurut saya tantangannya itu kesadaran dari yang bersangkutan gitu. Ketika Ibu menyelesaikan suatu pengambilan keputusan tadi ya, apakah Ibu punya jadwal tertentu, misalnya seperti mencari tempat, ataukah menentukan jadwal kapan saya harus mengambil keputusan, atau bentuk-bentuk prosedur yang Ibu jalankan itu bagaimana? Memang kalau untuk mengambil keputusan itu tidak bisa langsung di tempat dan dalam waktu itu juga. Ada proses-proses atau prosedur yang harus dilalui. Yang jelas yang pertama itu saya tuh yang tadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah menggali informasi dulu, kemudian data-data dulu saya kumpulkan. Setelah itu sudah saya dapat,
berikutnya, untuk waktu berikutnya saya akan mengajak untuk bermusyawarah tadi dari pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat memudahkan ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika tadi? Yang jelas yang sangat membantu adalah waktu sekolah. Iya. Ini juga berkaitan dengan kebutuhan sekolah juga. Pertama yang paling itu adalah rekan-rekan warga sekolah. Kemudian memang kalau diperlukan saya juga bekerja sama dengan komite. Itu yang berikutnya adalah ini. Ketika memang kita kan berurusan dengan manusia juga nih, jadi yang kadang memang perasaan hatinya itu naik turun. Jadi untuk yang paling bantu itu adalah pendekatan ketika kita berikan masukan atau pendapat kepada pihak tersebut, itu memang harus dengan hati-hati, yang istilahnya dari hati ke hati gitu, bicara secara pendekatan ya seperti keluarga gitu. Memang itu sangat diperlukan, sehingga ketika itu sudah dapat dilakukan, akhirnya yang awalnya mungkin kita digegah itu kadang bisa lulus juga. Intinya berarti kita perlu adanya kehati-hatian ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah yang pertama adalah untuk mengambil sebuah keputusan itu memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Maksudnya adalah kita harus berpikir dengan jarak panjang ya, antara dampak positif dan negatifnya kita cari, negatifnya bagaimana, positifnya bagaimana. Itu yang lebih positifnya yang banyak itu yang mana. Yang kedua adalah ketika untuk mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan juga. Kemudian keputusan itu kiranya itu melanggar peraturan atau tidak gitu. Kemudian kalau bisa keputusan itu memang sudah menjadi solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama. Terima kasih atas wawancara siang hari ini Bu ya. Semoga apa yang saya peroleh dari Ibu semoga dapat memberikan pengetahuan dan pelajaran pengalaman untuk saya. Terima kasih atas waktunya Bu Tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya meminta izin Pak Broto untuk melakukan wawancara. Itu adalah untuk memenuhi tugas tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, sebagai salah satu tugas program pendidikan guru penggerak saya di angkatan 8. Nah, apakah Bapak hari ini punya waktu luang untuk saya melakukan wawancara? Boleh, bisa. Tidak ada untuk kegiatan untuk hari ini untuk saya. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Sebelumnya Bapak perkenalan terlebih dahulu deh sebagai atasan saya ya, monggo Bapak. Jadi saya sudah puluhan tahun menjadi kepala sekolah, dan tentunya ini adalah tantangan-tantangan bagi saya untuk menyelesaikan segala permasalahan di sekolah. Terima kasih. Intinya kan Bapak itu sudah menjabat sebagai kepala sekolah lebih dari 10 tahun Pak ya. Selama 10 tahun itu pastinya Bapak itu punya sekali banyak kasus yang dihadapi, baik itu di instansi sini maupun di instansi yang sebelumnya Pak ya. Tentu Ya. Boleh diceritakan salah satu kasus yang Bapak hadapi yang menurut Bapak itu intinya membuat Bapak itu dilema ya. Terima kasih. Jadi untuk masih saya ingat kasus yang pertama ya. Untuk bulan
Agustus kemarin itu kan diadakan lomba gerak jalan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Nah, sedangkan dari guru itu mengusulkan ada salah satu sifat dari orang tua yang terpandang. Iya. Ya, terpandang itu maksudnya itu dia itu selalu berkontribusi pada sekolah. Iya. Nah itu, nah mengusulkan untuk salah satu anak itu diikutkan. Nah sedangkan untuk pembentukan regu itu Iya. sudah final, Mbak. Iya. Sudah final, kemudian pesertanya ada 9, cadangannya ada 2. Nah, dilema itu yang menjadikan saya untuk berpikir caranya bagaimana supaya orang tua yang terpandang itu tidak kecewa. Iya. Nah, maka dari itu saya ambil keputusan untuk anak tersebut dia diikut sertakan untuk tahun depan saja, jangan sekarang karena umurnya masih muda. Jadi apa itu kasus yang Bapak ceritakan tadi itu kan tentang rujukan moral dengan apa? Salah satu intinya adalah orang yang terpandang di daerah Panjenengan ya. Ya, ya. Sedangkan itu adalah termasuk rujukan moral. Kemudian yang untuk dilema etikanya, apakah ada lagi Pak masalah yang tentang dilema etika itu Pak? Ada Bu ya, ada. Ya. Kasus yang kedua itu pada bulan ini, ya, pada Ya. bulan September ini Pak ya? September, ya. Itu akan diadakan biasanya kan setiap bulan September, antara September Oktober itu ada Maulid Nabi. Ya. Itu harus dilaksanakan karena itu sebagai anggota rutinitas kita. Iya. Nah, yang kedua pada saat itu juga bulan Oktober SD kita itu akan diadakan akreditasi. Nah, sehingga bagaimana caranya kedua kasus tersebut berjalan dengan lancar. Yang pertama jangan sampai mengecewakan anak dan wali murid. Yang kedua jangan sampai guru-guru itu terbebani dengan adanya kegiatan yang begitu padat. Ya intinya berarti kan peristiwa ini itu ada 2 nilai kebajikan Pak ya. Ya. Benar lawan benar, di mana itu kita tidak ingin membuat wali murid dan siswa kecewa karena kegiatan peringatan Maulid Nabi itu kegiatan rutinitas yang setiap tahun kita lakukan Pak ya. Di sisi lain kita juga memperhatikan tenaga dan pikiran rekan guru, ya, rekan guru kita, di mana mereka harus bisa membagi tugas antara persiapan peringatan Maulid Nabi dan persiapan untuk visitasi ya, kegiatan akreditasi dokumennya. ya, akreditasi sekolah. Nah, selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah itu terutama kasus-kasus yang tadi saya ceritakan tadi Pak ya, yang benar lawan benar seperti apa itu peringatan Maulid Nabi dan kegiatan visitasi akreditasi. Nah, itu kasus dari 2 kasus itu cara Bapak mengambil keputusan itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Yeah. Jadi untuk mengambil keputusan 2 kasus tersebut, ya, yang intinya 2 kasus itu mengandung nilai kebajikan yang baik, ya, yang harus dilaksanakan. Nah, pengambilan keputusan itu bagi saya tidak serta-merta terus kita buat keputusan sendiri, tidak. Kita harus menimbang, ya, menganalisa. Ya. Kemudian setelah itu baru kita membuat keputusan dengan mengajak rekan guru untuk bermusyawarah. Intinya berarti Bapak itu selalu mengedepankan komunikasi dengan rekan guru Pak ya.
Ya, lewat jalur musyawarah tadi Pak ya. Karena dengan musyawarah berarti semuanya bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Kemudian setelah kita mengedepankan komunikasi lewat musyawarah itu, adakah prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan seperti ini Pak? Ya tentunya untuk pengambilan keputusan itu ada prosedurnya. Setelah kita mengajak rekan-rekan guru untuk bermusyawarah, jadi musyawarah itu guna mencari solusi keputusan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita itu mengambil keputusan sepihak, karena tidak mungkin nilai kita baik di mata orang baik. Jadi harus bermusyawarah. Dalam musyawarah itu nanti akan kita mengambil solusi yang terbaik sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Berarti intinya adalah dengan prosedur apa itu yang Bapak susun melalui lewat musyawarah tadi, berarti intinya agar apa yang Bapak ambil itu bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan guru Pak ya. Agar tidak terjadi miskomunikasi Pak ya. Intinya berarti kan setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Jadi untuk menyatukan sudut pandang si A, si B, si C, Bapak mengambil jalan dengan musyawarah Pak ya. Kemudian hal-hal yang membuat Bapak itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana yang Bapak anggap efektif? Ya itu Bu, gini ya. Jadi yang efektif itu keputusan itu intinya tidak sepihak saya saja. Kita harus berkolaborasi, harus bersatu, bergotong royong, mengutamakan persatuan dalam mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dengan rekan-rekan guru. Nah, dalam bermusyawarah itu nanti akan timbul solusi-solusi yang terbaik dari rekan-rekan guru. Kita buat pertanyaan yang intinya supaya pemikiran bu guru itu terbuka. Jadi intinya Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot buat rekan-rekan guru yang lain agar dengan pertanyaan itu bisa menggiring rekan-rekan guru untuk bisa mengeluarkan ide-ide yang original, kemudian yang lebih luas lagi guna mencapai suatu tujuan kita menjadi instansi yang memiliki kemajuan yang lebih baik Pak ya. Kemudian ketika pengambilan keputusan kan tentunya ada sebuah tantangan Pak ya kan. Dalam keputusan itu pasti sedikit atau banyak mesti mengandung tantangan Pak ya. Nah, ketika mengambil keputusan itu tantangan apa yang pernah Bapak alami saat mengambil keputusan? Tantangan itu pasti ada Mbak, terutama dalam hal kasus di atas. Ada dua kasus tersebut, yaitu yang pertama itu adalah yang berpengaruh terhadap masyarakat. Saya tidak ingin mengecewakan masyarakat. Nah, sehingga persiapan itu harus dilaksanakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti dalam pelaksanaan itu wali murid atau masyarakat itu istilahnya itu sangat bangga, sangat bangga dengan kegiatan tersebut. Yang kedua itu dilemanya itu tentang rekan-rekan guru yang begitu padat kegiatannya sehingga mengakibatkan ekstra pemikiran, ekstra tenaga untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, dari itu kita harus bagaimana tahu caranya untuk mengantisipasi, jangan satu kecewa, yang kedua itu jangan terlalu membebani pada guru-guru kita. Berarti intinya kita harus mengolah tantangan itu menjadi sebuah kebahagiaan Pak ya, agar semuanya bisa berjalan lancar antara keinginan
wali murid dan siswa, juga dengan kita menjaga psikologi teman-teman rekan kerja kita Pak ya, agar semuanya bisa dijalani dengan bahagia. Kemudian adakah jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ataukah keputusan yang Bapak ambil, misalnya hari ini ada sebuah kasus Pak ya, terus saat itu juga apakah Bapak harus menyelesaikan kasus itu ataukah Bapak itu butuh tempat merenung atau butuh jadwal-jadwal tertentu, ada atau tidak Pak? Tentunya untuk pengambilan keputusan itu tidak serta-merta terus kita instan langsung harus dilaksanakan, tidak, tapi melalui prosedur atau jadwal. Kita kalau ada sebuah kasus maka kita harus merenung dulu, merenung dulu bagaimana cara solusi yang terbaik. Setelah itu kita harus menganalisa, bagaimana caranya ini supaya terlaksana dengan baik, dengan cara bagaimana, itu sudah dijadwalkan dulu. Kemudian setelah kita merenung, menganalisa, baru kita mempertimbangkan dan membuat keputusan, yang tentunya keputusan itu tidak dari pihak saya sendiri, harus melibatkan dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya kalau di sekolah itu dengan bapak ibu guru, sehingga terbentuk solusi atau keputusan yang terbaik berjalan dengan sukses. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan ini ada sebuah jadwal, kemudian adanya proses prosedur menganalisis, kemudian adakah tempat yang Bapak khususkan untuk merenung itu punya tempat atau tidak, atau hanya panjenengan duduk di tempat-tempat yang dekat dengan siswa, atau Bapak punya tempat yang ada musik yang merelakan panjenengan, punya tempat tertentu atau tidak Pak? Ya tentunya ya juga ada tempat khusus. Ya. Berarti butuh apa itu penenangan diri Pak ya? Menenangkan diri guna untuk apa itu mencapai keputusan yang lebih jernih Pak ya? Iya. Nah, kemudian adakah seseorang, ini kan Bapak di sini kan sebagai pemimpin Pak ya? Tentunya sebagai pemimpin kan punya anak buah. Nah, adakah anak buah Bapak yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan tadi? Sudah dikatakan dari depan tadi bahwa keputusan yang terbaik itu dengan cara bermusyawarah. Jadi intinya faktor utama untuk penyelesaian suatu kasus yang terbaik itu adalah dari rekan-rekan. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan ini Bapak selalu menggandeng ya Pak? Ya. Menggandeng rekan-rekan guru yang lain untuk mencapai suatu keputusan yang bisa menjadikan kemajuan instansi kita yang lebih baik lagi Pak ya. Dari semua pertanyaan yang saya ajukan tadi, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambil keputusan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya begini Mbak. Jadi untuk mengambil keputusan sebuah kasus itu tidak dari pihak kita sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan guru, sehingga dengan adanya musyawarah kita itu nilai persatuannya itu terjaga. Berarti kekeluargaan satu instansi ini bisa terjaga dengan baik Pak ya? Itu intinya itu. Ya. Berarti inti dari pembelajaran yang dapat Bapak petik selama menjabat jadi kepala sekolah 10 tahun lebih Pak ya. Berarti intinya itu kita harus tetap menjaga persatuan demi kerjasama, kemudian menjaga kekeluargaan agar semuanya tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang saya terima dari Bapak hari ini bisa menjadikan pengalaman dan bisa menjadikan pembelajaran yang terbaik untuk saya, agar saya dalam pelaksanaan pendidikan program guru penggerak tadi bisa berjalan lancar dan ilmu yang saya peroleh bisa saya terapkan ke depannya Bapak.
Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya akan melanjutkan kegiatan saya mengajar di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Baik. Ya, tumben ini pagi-pagi sudah main ke sini. Iya Bu, hari ini ada sesuatu yang ingin saya sharingkan kepada Ibu. Oh, oke. Silakan kenalan, duduk dulu, kenalan. Terima kasih Bu. Gimana? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu Yanti bagaimana? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya. Kedatangan saya ke sini itu ingin intinya sharing Bu ya, sharing tentang adakah kasus yang pernah Ibu alami selama ini? Oh, oke. Kasus selama saya menjadi kepala sekolah? Iya. Oh, oke. Ini kasus yang seperti apa ini maksudnya Bu Baik? Ya intinya kasus yang intinya kan kalau sebuah instansi Bu ya, itu kan tetap adanya kasus sesuatu yang dihadapi baik itu rekan guru maupun seorang pemimpin ya. Apalagi Bu Yanti kan sebagai kepala sekolah, jadi semua keputusan itu kan harus dikonsultasikan dulu sama seorang pemimpin. Iya, betul. Oke. Kalau kasus, nah ini kan di sini kalau kita dengar kasus itu kan horor juga, Iya. pasti terkaitnya dengan kriminal atau apa gitu kan. Tapi kalau di sekolahan selama saya memimpin di sini di SD Negeri Jambangan, Iya. kan kurang lebih saya kan juga baru ya Bukan Iya. ya. Baru kurang lebih 1,5 tahun lah ya di sini. Nah, tapi meskipun seperti itu, memang banyak masalah, problem. Iya. Namanya juga masyarakat kan seperti ini, berorganisasi pasti juga ada kendala-kendala, ada nanti masalah-masalah nanti yang akan saya hadapi. Nah, kalau selama ini ada, meskipun ya pengennya sih nggak ada, tapi pastilah ada. Iya. Nah, ini yang Bu Faik maksud itu yang kasus yang bagaimana? Yang menyangkut intinya yang apa? menyangkut baik itu sesama rekan guru atau dengan wali murid atau dengan pihak-pihak yang terkait seperti komite atau yang lainnya, itu ada atau tidak? Oke. Nah, kalau kasus dengan rekan guru ya, alhamdulillah hubungan kami di sini itu harmonis ya. Jadi jangan sampai, karena kalau pengen saya sih jangan sampai ada masalah-masalah dengan masalah internal sendiri dengan saya, dengan pihak rekan saya yaitu guru saya atau murid saya. Nah, kalau masalah dengan pihak luar pun alhamdulillah sampai detik ini saya di sini, hubungan sekolah ya, sekolah dengan pemangku kepentingan di masyarakat, baik itu komite atau pemerintah desa ataupun wali murid, itu so far alhamdulillah harmonis, saling saling mengisi dan saling support seperti itu Bu Kali. Selain intinya kasus yang membuat Bu Yanti itu bingung memilih antara pilih yang A atau yang B, itu ada atau tidak? Oke. Ya pastinya ada ya Bu Baik. Seperti itu kasus yang dilematis. Nah, kalau dulu saya pernah saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Nah, itu dinamakan dilema etika. Iya. Ada dilema etika, ada satunya apa Bu Baik? Bujukan moral. Bujukan moral ya saya agak lupa. Bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral itu seingat saya itu kan benar versus salah, ya kan? Iya. Nah, cuman kita berperang batin, itu di situ. Nah, sedangkan kalau dilema etika itu kan kebenaran versus kebenaran. Iya. Nah, jadi di situ kita harus memilih mengambil keputusan yang memang keputusan itu bisa pengennya membahagiakan banyak orang, banyak pihak, memuaskan banyak pihak. Nah, tapi saat pengambilan keputusan itu kan juga nggak mudah. Nah, pastinya ada. Dan kalau boleh saya cerita ya Bu ya. Iya. Kalau kasus yang bujukan moral ya,
rujukan moral itu salah satunya aja ini, sebenarnya ya banyak, cuman salah satunya aja. Itu saat baru saja ini malah, karena ini besok tanggal 25 itu kan ada jambore daerah. Nah, jambore daerah, nah itu salah satu orang tua dari siswa kami itu pengen mengikut sertakan putrinya ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, akan tetapi siswa tersebut usianya belum masuk penggalan. Nah, akhirnya kan, tapi kalau saya tetap mengikut sertakan anak tersebut, itu kan kesalahan juga karena siswa tersebut baru kelas 4 baru 10 tahun. Iya, sedangkan penggalan itu kan minimal 11 tahun ya Bu ya. Nah, itu jadi di situ, sedangkan itu orang tuanya adalah salah satu komite kami juga. Kan saya juga di rumah juga, di satu sisi ini komite saya, di sisi lain anak ini memang belum memenuhi persyaratan. Nah, itu salah satu kasusnya aja kalau rujukan moral. Nah, kalau yang dilema etika ini yang baru saja kemarin juga kami laksanakan saat bulan Agustus kemarin ya. Nah, jadi saat kegiatan karnaval. Karnaval di kami, karena sekolahan saya ini SD Jambangan ini siswanya kan sedikit ya Bu ya. Mayoritas dari akumulasi kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 67 siswa. Nah, di sini tahun-tahun kemarin sebelum saya di sini itu setiap kegiatan karnaval itu sekolahan mengadakan sendiri. Jadi tidak ikut gabung dengan desa ya seperti sekolah-sekolah lain kan biasanya begitu. Nah, itu sekolah sini itu mengadakan karnaval sendiri, dan itu pastinya juga memakan biaya yang sangat besar. Biaya sangat besar. Nah, sejak saya di sini, saya punya inisiatif itu seperti ini. Saya nggak pengen membebankan biaya itu tadi untuk kegiatan karnaval kepada wali murid. Karena selama ini ternyata sekolahan itu mengadakan karnaval itu atas ada sumbangan dari wali murid itu ya. Nah, itu terus akhirnya dengan masalah itu saya kan tetap pertama mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru saya. Jadi tahun lalu saya itu nggak mau, maksudnya sekolahan nggak usah mengadakan karnaval aja kan gitu. Nanti membebankan siswa juga orang tua. Karena apa? Karena Agustus itu kan kegiatannya banyak sekali. Nggak cuma karnaval aja. Biasanya kan pramuka juga seperti itu. Nah, terus akhirnya tahun kemarin itu kami gandul istilah Jawa ini gandul sama pemerintah desa. Iya, dan karena Pemdes itu mengadakan karnaval, akhirnya ya wes sekolah saya asal ikut aja gitu. Jadi partisipasinya memang kurang meriah sih, kurang ya seperti itu Bu. Ketika menghadapi kasus yang seperti tadi Bu ya, kan kelihatannya itu kalau daerah kita kan sama-sama tetangga serumpun ya. Kelihatannya itu kan tiap SD di sekitar kita itu kan ada yang namanya karnaval itu kan dimeriahkan semeriah mungkin ya. Dan ada juga kalau mereka bertemu di pasar atau di tempat perbelanjaan itu rata-rata paling murid desa sana saling cocokan. Kenapa di sana kok karena di sini kok tidak? Nah, bagaimana Ibu menghadapi situasi yang seperti itu? Jadi gini Bu Fai. Nah, saat tahun lalu itu kami hanya gandul aja di pemerintah desa. Ternyata ada sebagian wali murid itu yang selenting-selentingan itu seperti ini. Kok
sekolah kok tidak mengadakan sendiri, nah seperti itu. Nah di pihak kami sekolah, kami tidak ingin terlalu membebani orang tua, tapi ternyata orang tua, sebagian orang tua itu menginginkan adanya sekolah ikut berpartisipasi agar meriah. Iya, seperti itu. Nah itu kan jadi dilema juga buat saya. Aduh ini gimana? Satu sisi saya itu mikir orang tua, dan di sisi lain ternyata orang tua kepinginnya seperti ini. Nah akhirnya dengan pengalaman tahun lalu itu, tahun ini kemarin Agustus kemarin, saya ngobrol sama rekan-rekan guru saya, ini gimana? Apakah kita seperti tahun lalu kita hanya ikut nimbrung aja? Apa kita juga partisipasi dengan biar tambah meriah, kita istilahnya apa ya? Apa itu mengajak? Wali murid, dan juga nanti ada ya seperti macam drum band atau itu seperti itu kan anak-anak kan juga senang ya. Nah akhirnya kami itu berunding internal dulu dengan rekan guru. Nah jadi terus akhirnya setelah itu saya juga menyampaikan ke komite, komite saya. Karena apa? Karena dari gini ya Bu Faik ya. Dari gini itu kan kalau sudah menyangkut masalah pendanaan, itu tuh kan riskan. Nah, itu kan riskan sekali. Nah makanya kami dari pihak sekolah, karena di sini kami kan satu organisasi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Jadi harus banyak pertimbangan. Nah, salah satunya terus kami mengkomunikasikan dengan komite. Kami komunikasikan kepada Pak Komite bahwa sekolahan itu kepengennya seperti ini, dan sedangkan wali murid sepertinya pengennya seperti ini. Nah, itu enaknya, kita ambil jalan tengah yang terbaik, enaknya seperti apa. Nah, akhirnya kemarin itu karena memang sekolah itu tidak boleh memungut dana sepeser pun dari siswa, dari wali murid, apapun atau sumbangan apapun. Nah, akhirnya komite kami itu berinisiatif seperti ini. Sudah gini Bu Yanti, sekolahan tidak usah mikir masalah pendanaan. Nah, terus biar nanti dari pihak kami komite yang mengatasi ini, seperti itu. Nanti kami akan mengadakan, ini komite komite akan mengadakan pertemuan dengan wali murid terkait dengan keinginan mereka. Nah, permasalahan ini Bu Yanti tentang peringatan HUT di sekolah. Nah, jadi kami dari pihak sekolah itu hanya memfasilitasi tempat aja. Nah, gitu. Memfasilitasi tempat aja, dan seluruhnya itu dipimpin oleh komite. Oh, berarti yang Ibu ceritakan tadi, intinya tadi kan yang Ibu alami berarti dilema Bu ya, dilema bahwa kalau sekolah itu tidak menginginkan adanya peringatan yang meriah karena tidak ingin membebani masyarakat, kemudian tapi sebagian masyarakat menginginkan bahwa peringatan karnaval ini, peringatan 17-an ini ingin dilaksanakan secara meriah. Jadi yang Anda hadapi ini adalah mengandung nilai kebajikan Bu ya. Berarti intinya kebenaran lawan kebenaran. Kebenaran dan individu lawan kelompok. Nah, individu di sini itu sekolah, kelompok di sini itu masyarakat, orang tua wali murid. Nah, ketika dalam menghadapi seperti tadi Bu ya, benar lawan benar. Nah, itu apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan dalam pengambilan keputusan tadi? Dalam pengambilan keputusan tadi yang sudah saya sampaikan, pastinya di sini
kami mengutamakan musyawarah. Oh, iya. Mengutamakan musyawarah. Nah, pertama saya setelah saya mendengar masukan itu kan juga Iya, masukan ya, iya. dari orang tua, walaupun hanya tidak disampaikan langsung ya, Iya, tapi dari tetap mulut ke mulut, iya, ya. betul. Nah, karena di sini kan juga yang kelas rendah itu biasanya kan diantar orang tuanya. Iya. Nah, itu Kadang siang juga sama Bu ya, siang iya, jemput sambil betul nunggu ya. itu ibu-ibu pada gerombol itu Oh, kan iya. ya. Jadi kok pada ngobrol senting-senting di sekolah kok kepilih kok meneng-menengan Iya. nah seperti itu kan saya juga mendengar itu kan juga kepikiran juga kan. Nah terus akhirnya tetap saya musyawarahkan dengan rekan guru, ibu bapak guru. Nah setelah itu ini enaknya gimana. Nah terus kami juga bersilaturahmi. Kami yang bersilaturahmi ke komite juga mengutarakan apa yang menjadi aspirasi sekolah, aspirasi masyarakat, orang-orang wali murid juga. Nah terus selain itu kami juga mengkomunikasikan ini di dengan pemerintah desa. Oh, Nah, iya. jadi Intinya kolaborasi Bu ya ya. betul. Jadi alhamdulillah hubungan kami sekolah dan juga Pemdes itu terjalin baik. Oh, Jadi setiap kegiatan apapun saya mengusahakan untuk selalu melibatkan pemerintah desa karena mau tidak mau saya kan juga pendatang di sini. Iya. Nah jadi sekolah ini itu kan bukan hanya milik saya, Iya. bukan hanya milik warga sekolah aja, tapi juga warga Jambangan. Nah, seperti itu Jambangan, ya. iya. Jadi kami melibatkan rekan guru, komite, kemudian pemerintah desa dan juga wali murid. Nah, perwakilan aja kalau wali murid ya. Kami cuma pengen dengar langsung seperti itu. Pengennya seperti apa kan seperti itu. Nah, selain musyawarah, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi pengambilan keputusan itu? Oke, prosedurnya, Iya. ya prosedurnya itu tadi pastinya yang saya sampaikan, ya musyawarah untuk mufakat mengambil keputusan yang itu bisa memuaskan banyak pihak. Ya, intinya berarti sama-sama bahagia Bu ya. Pihak Iya. A juga bahagia, pihak B juga Betul, bahagia. ya. Jadi tidak ada yang saling dirugikan di Oh, sini. ya, berarti sama-sama menguntungkan Bu ya. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama Bu Yanti ini alami, yang Bu Yanti anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika seperti cerita tadi. Oke. Hal efektif yang biasa saya ambil ya. Jadi prinsip pengambilan keputusan tadi itu kan musyawarah. Iya. Nah, sedangkan di sekolah ini itu kan nggak cuma komponennya kan banyak. Iya. Nggak cuma kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada wali murid. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan permasalahan apapun di sekolah, hal yang paling efektif itu adalah komunikasi. Oh iya. Jadi setiap apapun, ada problematika apapun, itu kami harus wajib dikomunikasikan. Karena apa? Kalau nggak ada komunikasi ya gimana kita bisa tahu kan seperti Iya. itu Bu. Jadi jangan hanya geremang aja, tapi saya membuka Forum Yes, yang pendapat Bu ya. betul. Jadi nggak usah daripada nanti diomongin di belakang, Iya. lebih enak kita langsung head to head aja, kita ngomong, diobrolin. Iya. Kalau cuma dipendem sendiri itu kan nggak bakal menyelesaikan masalah. Nah, jadi komunikasi seperti Ya, itu. intinya berarti Bu Yanti tidak ingin adanya kesalahpahaman Bu ya. Jadi semuanya itu yang efektif adalah dikomunikasikan ya, Bu ya. Betul. Ketika semuanya sudah dikomunikasikan, ya, tentunya kan sesuatu keputusan yang diambil itu pasti adanya tantangan. Betul. Selama ini pernahkah Ibu menghadapi tantangan ketika mengambil keputusan? Oke. Tantangan. Setiap apapun kita pasti pernah menghadapi kendala ataupun tantangannya. Nah, kalau
di kasus yang tadi yang saya ceritakan, Iya. tantangannya itu pertama ya di wali murid Bu. Oh iya. Jadi ada kan kayak gini juga. Ada yang seperti ini. Sukanya usul di belakang, nah tapi saat diajak musyawarah itu nggak datang. Oh, iya, biasanya iya, gitu iya, ya. iya. Itu kan tantangan juga Iya. ya gimana. Nanti padahal namanya musyawarah itu kan tetap melibatkan banyak pihak ya seperti itu. Itu tantangan apa namanya dari salah satunya yaitu Oh, dari iya. masyarakat itu tadi. Terus terus lagi itu tantangan di diri saya juga sendiri. Maksudnya gini, apakah nanti saya pengennya kan ya itu tadi memuaskan banyak pihak. Iya. Nah tapi kan namanya memuaskan itu kan ya pengennya kabeh ini seneng, kabeh ini pareng Iya. ya. Tapi kan ya apa namanya kita kan nggak bisa terus serta merta segampang itu, Iya. segampang itu memuaskan banyak pihak. Nah tapi saya meminimalisir pokoknya ya sebisa saya, sekuat semampu saya, apapun keputusannya nanti akan tidak hanya menguntungkan bagi pihak sekolah, tapi juga terutama bagi pihak masyarakat atau wali murid seperti Berarti itu. intinya tantangan selain apa itu wali murid itu berarti Bu Yanti punya sesuatu ketakutan di Iya, dalam hati Bu ya. ada Berarti seperti ada itu, ya. rasa apakah langkah yang saya ambil ini Betul, bisa karena di sini membuat orang bahagia ya, semua atau tidak berarti ya Bu ya? karena di sini sebagai kepala sekolah itu kan nggak terus bahasanya kan semau-mau gue. Iya. Nah jadi di sini itu saya harus bisa ngomong semuanya, Iya. kan gitu. Ngomong bapak ibu guru, anak-anak, wali murid, masyarakat kita juga, kan seperti itu. Kemudian setelah tantangan Bu ya, apa Bu, monggo Bu Yanti? yuk, dulu. Iya, terima kasih. Minum. Iya. Saya minum dulu Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jamuannya Bu ya. Bisa saya lanjutkan kembali Bu? Ya, monggo silakan. Ya, ketika tadi Bu Yanti kan sudah menjabarkan tentang tantangan yang Ibu alami ya. Dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu itu memiliki jadwal tertentu ataukah adanya tempat-tempat yang Ibu pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah ada juga sebuah jadwal dalam bentuk prosedur dalam penyelesaiannya Bu? Oke. Kalau jadwal, Ya. ini kita lihat apa namanya ada suatu permasalahan itu kan ada yang kita harus gerak cepat untuk mengambil keputusan seketika itu. Ya. Ada juga yang apa namanya kita harus mempertimbangkan karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak. Nah, jadi kalau jadwal khusus itu tidak ada ya Ibu Faida, Ya. karena apa namanya dan karena sebuah masalah itu kita tidak bisa menginginkannya juga nggak bisa untuk menolaknya. Ya. Jadi seperti itu tuh ya betul tiba-tiba kayak Ya. gitu aja. Nah, jadi kita lihat dulu permasalahannya itu termasuk golongan ringan apa berat. Nah, kalau ringan kan pastinya kita harus menyelesaikan secepatnya, secepatnya. Nah, kalau memang tergolong berat, ya itu kami butuh waktu untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena itu harus dikomunikasikan dulu dengan banyak pihak, dimusyawarahkan dulu seperti itu Bu. Berarti intinya butuh kalau masalah itu berat itu adalah butuh adanya analisis Bu ya. Betul. Analisis tentang bagaimana cara penyelesaiannya, Ya. kemudian bentuk prosedurnya itu seperti apa Bu ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang tentang jadwal tantangan, nah adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu Yanti dalam pengambilan keputusan? Oke. Faktor ataupun seseorang yang meringankan saya atau yang membantu Iya, saya betul. dalam setiap pengambilan keputusan, yang pasti itu adalah rekan guru saya. Iya. Bapak ibu guru yang sangat kooperatif sekali, yang sangat terbuka sekali. Jadi nggak terus itu kan dipikir ke koloni dewi kan, biasanya kan gitu. Iya. Jadi rekan guru saya
selalu memberikan masukan-masukannya juga yang terbaik seperti apa, yang nanti harus dihindari seperti apa. Nah selain itu juga ada pihak komite, karena tadi di kasus yang saya ceritakan itu memang melibatkan banyak pihak, orang tua, komite juga. Nah di sini komite sangat membantu saya sekali karena memang tugas komite itu kan bukan tugas ya. Komite itu kan apa Bu? Perwakilan dari masyarakat. masyarakat. Nah ya, jadi saya kan tidak bisa mengakomodir satu persatu wali murid kan itu kan nggak bisa. Nah dengan adanya komite itu saya sangat terbantu sekali untuk mengkomunikasikan langsung dengan masyarakat. Terus ya tadi itu tentang masalah tentang karnaval tadi, akhirnya kan komite yang gerak, komite yang menggerakkan masyarakat. Jadi selain itu juga pemerintah desa yang sangat mendukung sekali langkah-langkah yang diambil oleh dan program-program yang dicetuskan atau di program-program dari sekolah. Nah seperti itu Bu. Berarti intinya yang paling utama adalah orang tersebut itu adalah rekan guru. Iya, dari faktor internal gitu ya. Betul. Dari semua yang kita bicarakan tadi, nah adakah pembelajaran yang dapat Ibu Yanti petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika? Oke. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus yang pernah saya alami seperti itu sebenarnya satu, komunikasi. Karena apa? Karena di sini itu akan adalah sebuah organisasi. Sekolah itu kan organisasi tidak bisa berdiri sendiri karena ada kepala sekolah, kan nggak bisa. Atau gurunya saja, atau siswanya saja. Nah, jadi di sini kami adalah satu organisasi, ada kepala sekolah, guru, staf murid, orang tua, komite, nah seperti itu. Jadi kita di sini seluruh komponen tersebut itu harus saling mendukung, saling support. Nah, saling support, jadi kami harus bisa menjalankan setiap komponen-komponen tersebut biar bisa selaras jalan-jalan. Nah, selanjutnya karena sekolah itu juga komunitas, dan komunitas itu harus memiliki hubungan yang harmonis antara berbagai pihak, pihak internal maupun eksternal tadi, komponen masyarakat. Jadi di sini adalah tadi yang sudah saya sampaikan, komunikasi itu adalah kunci penting antara hubungan hubungan dan setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya asal dikomunikasikan. Seperti itu. Berarti pembelajaran yang Ibu peroleh selama ini adalah kuncinya komunikasi dengan berbagai pihak. Karena komunikasi itu adalah solusi terbaik guna mencapai kemajuan instansi yang Ibu pimpin. Betul sekali. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga sharing hari ini bisa menambah wawasan saya, bisa menambah pengalaman untuk saya guna untuk melaksanakan tugas-tugas calon guru penggerak angkatan 8 ini, Bu. Iya, sama-sama ya Bu Fai. Saya juga berdoa semoga Bu Fai dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini diberikan kelancaran, kemudian dan sukses terus buat Bu Fai. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Iya, sama-sama Bu Fai. Silakan diminum lagi. Oh iya.